Makasih. Oke, saya lupa ngerekam ya. Kita mulai rekam aja dari sini ya. Oke. Jadi teman-teman, luar biasa tadi Pak Freddy sudah memberikan contoh gitu untuk goal pertama nih. Jadi pertama itu kita harus membuat goal dulu. Arah tujuan kita mau dikenal sebagai apa. Pak Freddy bagus. Dan saya kalau melihat Pak Freddy seolah-olah saya bercermin ke diri saya sendiri ketika saya membranding diri saya. Kalau teman-teman perhatikan video-video saya di grafologi, selalu saya ucapkan apa? Saya Richard Avandi, grafologi for school nomor 1 di Indonesia. Selalu saya ucapkan itu. Trainer grafologi for school nomor 1 di Indonesia. Saya nggak tahu sebenarnya trainer grafologi for school udah ada atau belum. Tapi selama klaim itu boleh. Sebelum ada yang apa namanya, tapi saya udah search sih di Google belum ada. Grafologi trainer banyak, tapi yang for school khusus nggak ada sampai sekarang. Itu ada yang for edu gitu kan, for apalagi for teen, for children gitu. Tapi yang for school saya belum nemu. Makanya saya langsung membranding diri. Saya trainer grafologi for school nomor 1 di Indonesia. Itu jadi goal kita. Saya ingin dikenal sebagai apa? Gitu. Misalkan Pak Edi, saya menjadi guru TK storyteller nomor 1 di Indonesia. Seperti itu. Jadi jelas tuh arahnya. Pak Diat misalkan motivator, hipnomotivator untuk madrasah aliyah misalkan se-Indonesia gitu. Karena kalau misalkan hipnomotivator untuk SMA, SMP dan lain udah banyak, tapi kita harus fokus spesialis. Gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi Anda pengen dikenal sebagai apa dulu tuh? Karena kalau misalkan nanti video edukasi kita akan berhubungan dengan bagaimana kita ingin dikenal. Gimana orang mengenal kita kalau videonya kita nggak sesuai dengan diri kita. Gitu. Seperti itu dulu yang harus dibentuk. Jadi yang pertama adalah goal dulu ya. Nah, saya punten ya, saya prakteknya karena masih banyak yang harus kita praktekkan, jadi nanti setiap orang beda tahapan pas saya prakteknya gitu ya. Tadi Pak Freddy udah, nanti mungkin ganti Pak Edi atau Pak Diat atau yang lain gitu ya. Nah, kita masuk setelah ini udah ada gitu ya. Setelah ini udah ada, yang harus teman-teman lakukan adalah apa? Edukasi sosialisasi dulu. Sosial Anda nih, teman-teman Anda udah kenal belum? Anda tuh mau jadi apa? Gitu. Saya mau jadi individual social responsibility tadi Pak Freddy Panggabean. Cuman pertanyaannya, orang udah tahu belum individual social responsibility itu apa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kenapa dia harus tertarik ke sana gitu loh? Kenapa sih Pak Freddy itu tertarik ke arah sana? Itu jadi pertanyaan buat orang lain. Yang ketiga, kenapa saya juga harus tertarik dengan dunia itu? Gitu. Nah itu akan menjadi arah untuk video edukasi Anda dan video marketing Anda nanti. Karena yang terakhirnya ketika edukasinya sudah benar, Anda benar-benar dikenal dan Anda marketingnya akan mudah sekali. Bahkan nggak usah pakai selebaran lagi, flyer lagi, orang secara nggak langsung ketika ingat, aduh saya mau tahu karakter anak nih, oh Pak Richard, gitu loh. Kayak gitu. Misalkan milenial nih, mau belajar negosiasi, oh Pak Freddy ini, gitu. Atau oh ini guru TK nih mau belajar storytelling, oh Pak Edi gitu. Atau orang-orang profesional hipnoterapi mau belajar motivasi gitu, oh Pak Diat misalkan seperti itu. Jadi karena sering edukasi, makanya tadi sharing-sharing dahulu, sharing-sharing kemudian 70% itu kita sharing dan sharing. Sharing itu bentuknya apa? Edukasi. 30%-nya baru selling. Bahkan kalau teman-teman lihat 2 contoh video saya sebelumnya, karena itu kan dirangkum menjadi satu video buat edukasi dan marketing gitu. Itu hampir setengah videonya, bahkan lebih 70% videonya adalah edukasi tentang saya dan grafologi for school gitu. Dan buku lah, isi bukunya seperti apa, kenapa bikin buku dan lain-lain. Sebelum ngejual bukunya gitu. Sebelum ngejual training grafologi for school-nya. Gitu. Jadi panjang ngejelasin dulu supaya orang tuh ngerasa oh iya saya juga punya masalah yang sama, oh iya saya perlu nih ini, gitu. Arahnya ke sana. Nah untuk itu maka yang diperlukan adalah who, gitu. Ini worksheet yang teman-teman pegang nih, gitu ya. Who itu gimana sih gitu. Nah teman-teman di sini udah mulai bikin edukasi. Edukasi kalau zaman dulu itu kan lebih banyak pakai, bukan zaman dulu ya, sampai sekarang juga masih gitu. Teman-teman kalau misalkan di sosmed atau di WhatsApp atau apa kan lebih banyak
dalam bentuk ketikan artikel. Pertama, orang belum tentu akan langsung baca. Yang kedua, tadi submodality-nya nggak kepake semua. Yang kepake cuma mata atau telinga. Kalau misalkan kita hanya voice note aja berarti telinga gitu kan. Kalau misalkan hanya flyer saja berarti visualnya gitu. Sedangkan video itu audio, visual, kinestetik bisa main di sana. Dengan membayangkan, misalkan di kata-katanya bayangkan kalau anak Anda bisa lebih dekat dengan Anda. Itu kan kinestetik, dia akan merasakan. Ketika Anda bisa menyentuh anak Anda dengan nyaman, gitu. Ketika anak Anda mau, Anda arahkan, Anda pegang, Anda genggam, Anda bisa ajak dengan nyaman karena udah terbina trust-nya gitu. Dan ilmu itu hanya ada di Hypno for Children misalnya. Nah, itu kan contoh-contoh bagaimana orang membayangkan sehingga aktif tuh semua submodalitasnya. Gitu. Dan itu dimulai dari mana? Itu dimulai dari bagaimana Anda mengenalkan ini dulu. Sosialisasikan diri Anda. Gimana caranya? Lewat video. Itu akan lebih mudah untuk mensosialisasikan diri Anda, ilmu Anda, dan produk Anda. Gitu. Nah, untuk membuat video apa yang diperlukan? Cuman handphone atau Anda kalau punya kamera, silahkan. Sekarang udah canggih dan saya bebaskan untuk teman-teman karena itu udah dibahas kayaknya sama Mas Farid atau Mas Farid besok ya. Nanti besok akan dibahas tuh tentang peralatan ya. Peralatan seperti apa yang dibutuhkan untuk membuat YouTube, untuk membuat podcast gitu. Itu sama kok dengan ini gitu. Tapi itu nanti teknis akan lebih banyak oleh Mas Farid gitu. Kalau saya lebih fokus pada isi videonya. Isi video edukasi itu apa sih gitu. Nah, teman-teman rekam, jangan lupa kalau misalkan di YouTube itu, ini saya share ini aja deh, biar enak langsung PowerPoint-nya ya. Stop share. Oke. Oke, terlihat? Oke, sudah terlihat kah? Ya, sudah terlihat, tapi belum bergerak. Oke, sip. Oke deh. Bentar. Oke. Oke, teman-teman. Kita akan belajar membuat konten. Sebenarnya inti dari video edukasi itu yang saya akan ajarkan, kita menggunakan sosmednya adalah YouTube. Tapi teman-teman boleh pakai yang lain kok. Nggak masalah, mau pakai Facebook, Instagram gitu ya. Cuman perbedaannya kalau di Instagram berarti pola Anda potret, bukan landscape kalau bikin videonya ya. Dan kalau Instagram biasanya lebih singkat durasinya. Kalau YouTube kan kita bisa lebih panjang, bisa berapapun gitu. Kalau Instagram bisa lebih pendek gitu, biasanya gitu ya. Jadi teman-teman penting ya punya sosmed itu penting gitu karena teman-teman mau dikenal lewat mana gitu. Dan nanti juga bisa teman-teman gunakan FB Ads atau YouTube YouTube untuk marketing juga ada gitu ya, untuk ads juga ada gitu. Teman-teman bisa gunakan itu. Kalau misalkan teman-teman ada modal untuk mau disebar dengan cepat gitu ya. Atau kalau nggak pun teman-teman kalau subscribernya udah banyak, kayak saya sebenarnya sambil edukasi itu sebenarnya orang dengan sendirinya akan jadi subscriber kita gitu. Waktu awal-awal memang saya subscribe ya, tolong ya subscribe ya gitu. Tapi kesini-sininya justru orang ketika nonton dan mereka lihat manfaat, mereka akan ikut dengan sendirinya dan akan memperhatikan video kita terus gitu. Dan alhamdulillah dalam waktu 3 bulan sudah tercapai gitu. Targetnya kan 1000, ini udah 1400, baru nyampe 2 bulan setengah sebenarnya, 2 bulan 14 hari itu udah nyampe segitu. Jadi luar biasa sebenarnya, teman-teman bisa kok kayak gitu sama kok gitu. Cuman sistemnya apa? Saya lebih banyak edukasi. Kalau teman-teman perhatikan, saya sering membuat grup-grup WhatsApp yang isinya sebenarnya saya lebih banyak edukasi di sana. Gitu. Ketika udah edukasi, itu kan kita ngebangun interaksi di sana. Nah dari situ baru nanti akhirnya selling gitu. Saya nggak pernah bikin grup itu langsung selling saat itu juga nggak. Rata-rata bikin grup edukasi dulu tentang grafologi, setelah edukasinya dapat gitu, mereka dapat manfaatnya, baru kita selling.
Karena zaman sekarang itu nggak bisa kita kayak gitu. Zaman sekarang tetap kita harus dari ngasih manfaat dulu, baru kita bisa memetik itu. Kayak misalkan tadi Pak Freddy mau arahnya ke milenial. Milenial nggak bisa kita langsung ajak, yuk join ke kita, nggak bisa. Kita bisa liatin dulu, ini menariknya loh dunia negosiasi itu seperti ini loh. Nanti di dunia kerja kamu bisa begini loh, gitu. Nanti kamu bisa manfaatnya begini-begini, baru kita bisa ajak dia. Gitu. Nah, teknisnya membuat konten itu seperti apa? Nah, ini kurang lebihnya YouTube dulu ya, sekilas tentang YouTube. Teman-teman, wajib teman-teman bikin YouTube nanti, kalau misalkan belum ada, silahkan dibuat aja gitu ya. Sign in, nanti mulai video pertama. Video pertama itu adalah video perkenalan Anda. Sebelum edukasi ilmu Anda, perkenalkan diri Anda dulu. Gitu ya. Jadi sebelum membuat channel kamu, simak dulu aja apa yang harus teman-teman buat ya, supaya channelnya lebih oke gitu ya. Yang pertama, tentuin dulu penonton yang diharapkan itu apa. Jadi corak pasar sih sebenarnya. Ini audiennya siapa gitu. Kayak tadi Pak Freddy kan alanya milenial. Gitu. Berarti kan audiennya umur berapa tuh? Gitu. Apakah di bawah remaja boleh ataukah dari remaja sampai dewasa gitu. Nah, itu harus ditentukan. Pak Edi tadi TK gitu kan. Berarti kan yang kira-kira membeli produk trainingnya siapa nih? Guru TK, bisa guru juga sesama guru, atau orang tua gitu kan. Nah, itu harus dijelasin tuh, audiennya siapa. Ini penting, terutama kalau misalkan teman-teman nanti mau nyebar ini gitu loh. Nyebar videonya ke siapa, itu harus tahu tuh, corak pasarnya siapa. Jangan sampai kita ikutan grup keluarga, tapi kita sharing hal-hal yang memang berbaunya khusus untuk audiens tertentu gitu. Atau kita ikutan grup-grup, misalkan grup bisnis gitu, kita sharing tentang milenial, yang nggak nyambung juga, mereka nggak ini. Kayak saya tentang terapi, saya masuk ke grup HRD, nggak nyambung juga gitu. Jadi harus jelas juga audiennya siapa, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pilih nama yang unik gitu. Jadi teman-teman pengen dikenal sebagai apa gitu. Kalau misalkan saya pakai nama sendiri sih di YouTube saya gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin YouTube atau Facebook atau media sosial gitu, pilih nama yang unik dan mudah diingat. Gitu. Ini teknis aja gitu ya. Penting ini karena orang akan berarti mengingat Anda ketika saya mau belajar tentang individual social responsibility. Yang saya ingat channelnya apa? Channelnya Freddy misalkan. Freddy Panggabean gitu. Itu langsung ingat tuh gitu. Atau misalkan sharing tentang hipnoterapi misalkan. Nama channelnya apa? Hipno Update misalkan gitu. Jadi kalau misalkan saya mau tahu tentang hipnoterapi ya langsung buka channel Hipno Update gitu. Itu harus penting tuh, harus teman-teman tahu gitu. Identitas teman-teman itu bisa langsung kelihatan gitu. Kalau bisa branding nama apa yang mau dikenal atau bisa branding identitas kita sendiri. Kalau saya pilihannya karena saya hipnoterapi dikenalnya di banyak skill ya. Dulu udah brandingnya hipnoterapi, sekarang brandingnya grafologi, jadi saya pilih nama sendiri aja gitu. Bukan hipnoterapinya atau grafologinya. Yang selanjutnya profil, jangan lupa profil itu yang keren. Mau itu di WhatsApp, teman-teman kalau saya sih saran gini, teman-teman aktifnya di mana? Perkuat itu. Walaupun teman-teman tergoda misalkan katanya lebih bagus di YouTube atau lebih bagus di Facebook gitu. Teman-teman yang lebih aktif di mana, lebih dikenal di mana. Mantepin di situ. Kayak saya nggak kepegang sebenarnya semuanya. Yang saya pegang itu yang paling kepegang adalah YouTube sama WhatsApp gitu. Saya update status kalau nggak saya buat video di YouTube. Karena itu yang kepegang sama saya. Tapi saya maksimalin itu setiap minggu itu pasti ada update video. Di status pasti aja ada status saya gitu. Nah itu buat apa? Buat supaya orang itu kenal kita dan kita tahu kita aktif di situ gitu. Terus profilnya yang keren. 80% itu terlihat wajahnya gitu ya dan menatap ke kamera, kelihatan di depan kamera gitu. Kalau teman-teman lihat WhatsApp saya itu kelihatan tuh wajahnya kan gitu. Posturnya juga proporsional, profesional gitu kan, penuh wibawa gitu. Nah, itu idealnya seperti itu. Karena kalau kita mau dikenal sebagai trainer, ya kita harus membawa diri sebagai trainer gitu. Kayak gitu. Paham saya mungkin Anda ada yang sayang keluarga, fotonya foto anak atau foto siapa. Tapi kan pertanyaannya orang itu ketika pertama kali melihat Anda yang dinilai adalah diri Andanya dulu, casingnya dulu.
Sama kayak Anda nanti nih, Anda ke Gramedia, mau beli buku, gitu. Bukunya dibungkusin pakai plastik semua, yang mau dilihat apa isinya nggak bisa kan kita. Mau nggak mau lihat covernya kan, gitu. Sama ketika kita membranding diri pun yang dilihat orang adalah cover kita, gitu. Mau isinya kita sayang anak dan lain-lain, orang kadang nggak tahu itu, gitu. Ketika udah kenal baru tahu itu, gitu. Itu sih jadi penting ya teman-teman mempunyai profil yang keren gitu, yang bagus gitu seperti itu. Terus yang selanjutnya dibuatlah branding gitu ya. Untuk branding ini apa yang unik gitu. Kalau misalkan mau pakai logo kita boleh atau deskripsi juga boleh, dituliskan di situ supaya orang tuh kenal sama kita. Gitu. Biasanya kalau misalkan ada moto Anda juga boleh di situ, enjoy your life atau apa gitu di bio-nya gitu itu boleh. Ya. Nah ini nggak perlu saya ajarin dulu ya karena teman-teman udah kayaknya udah mahir ya dan bisa sendiri untuk YouTube. Ada yang belum punya YouTube channel di sini? Ada? Pak Edi punya? Baru sekali ngunggah, terus nggak pernah lagi. Ya, yang penting udah ada, Pak. Yang penting udah ada. Bu Ima ada, Bu Ima? Belum. Belum. Oke. Nanti coba dibuat ya. Kita nanti habis ini praktek buat video. Bu Ima juga nanti di-uploadnya di YouTube ya. Nanti coba dibuat aja, cuma pakai email aja sih. Boleh lah, nanti saya share dikit lah cara ngebuat ininya. Bu Nur Hikmahwati punya YouTube? Oke. Iya, Coach. Ada punya YouTube-nya? Iya, Coach. Punya ya? Oke. Iya. Bisa ya, mengupload video bisa? Upload video bisa, tapi kalau buatnya belum bisa sekarang. Oke, nggak apa-apa. Ini kan namanya juga praktek ya, teman-teman. Saya nggak memaksa teman-teman, tapi semakin teman-teman bisa menggunakan ilmu ini dengan baik, gitu, dan dipraktekkan itu semakin bermanfaat. Iya, Coach. Oke, Pak Dia? Ada Coach, cuma kontennya dulu maksimal. Oke, ini kan makanya belajar kita bikin konten nih sekarang. Oke, Pak Freddy, ini kayaknya udah deh. Saya itu sebenarnya belum punya, yang punya akunnya saja. Akun YouTube Akunnya, tapi belum pernah upload. belum pernah upload apapun. Nah, itu dia. Mulai upload lah dari sekarang. Ya. Udah keren. Ya. Oke, satu lagi Bu Siti Jubaida punya? Punya, Coach, punya. Punya. Udah upload video? Pernah. Pernah. Oke, good. Nah, yang udah pernah alhamdulillah ya, yang belum pernah dicoba. Yang penting buat akunnya dulu gitu ya. Ini cara panduannya gitu ya. Yang simple aja. Pertama, buat akun di channel dengan mengunjungi halaman YouTube. Nah, nanti di pojok kanan atas itu ada sign in. Itu paling simple ya. Baru atas sign up gitu. Teman-teman baru isi tuh kayak bikin email ya. Oke. Baru habis itu nanti jadi itu akun. Atau kalau teman-teman paling simpel lagi, teman-teman punya handphone kan, buka YouTube. Itu biasanya di atasnya udah ada akunnya kalau teman-teman emailnya udah terhubung di situ. Itu walaupun dalam bentuknya tulisannya huruf gitu. Nah, itu coba diganti tuh foto profilnya. Gitu. Kalau belum punya nanti di create new channel aja gitu. Kalau ketika itunya masih belum ada profilnya, berarti Anda belum bikin, berarti create new channel gitu ya. Ini banyak sih tutorialnya, Anda cari di YouTube juga ada gitu ya. Kita masuk ke yang lebih yang lebih kompleks gitu ya, membuat videonya. Karena channel udah ada pun kalau videonya belum ada agak susah juga gitu ya. Oke. Ini kalau di ponsel teman-teman juga sama gitu ya, create channel gitu ya, di buka YouTube-nya, nanti di atas ada tuh opsinya gitu. Biasanya di situ udah sign in atau belum? Kalau belum sign in dulu, create channel gitu. Kalau belum ada ya. Oke. Nah, kalau udah jadi, udah punya akun, itu gampang, ada tulisannya nanti upload gitu. Nah, teman-teman tinggal klik tuh yang tambah tuh upload video.
Yang penting ada videonya dulu. Gitu. Kita belum sampai editing ya. Kalau teman-teman lihat di YouTube saya itu udah ada yang editing pakai green screen gitu. Itu padahal baru seminggu saya belajar YouTube gitu. Tapi udah mulai praktekin ke arah sana gitu. Karena saya memaksimalkan diri untuk itu. Teman-teman juga bisa gitu. Nggak ada kata terlambat kok. Saya sendiri kalau mau dibilang terlambat sebenarnya. Karena Mas Farid itu duluan dari saya. Tahun apa 2 tahun yang lalu dia udah mulai YouTube. Saya itu baru mulai YouTube ketika pandemi ada gitu. Dan baru tahu pentingnya YouTube itu baru tahu sekarang gitu. Jadi buatlah channel dari sekarang karena nanti video-video Anda ini akan masuk ke situ dan lebih mudah disebarnya. Kalau dari YouTube itu nggak kena kuota, nggak kena ketika masuk ke orang gitu. Itu kan maksudnya ke link, bisa langsung dibuka di WhatsApp. Anda nggak perlu ngirim video dengan bergiga-gigabyte orang download dulu, nggak perlu gitu. Itu enaknya gitu. Anda punya YouTube channel itu gitu. Jadi pentingnya bikin video ditaruh di YouTube itu. Sehingga orang nggak merasa terganggu juga ketika mau buka videonya tanya dulu ini isinya apa gitu. Kalau Anda sudah dimasukin di upload di YouTube kan orang tinggal klik aja langsung kebuka dan itu nggak memakan kuota gitu untuk download gitu ibaratnya seperti itu. Nah, oke. Ini juga sama kalau di YouTube di handphone juga tinggal klik aja di kamera di atasnya ada biasanya sama juga sih upload juga ada gitu. Oke. Tab setelan umum terus upload gitu. Biasanya seperti itu. Nah, kita akan belajar membuat video pertama. Oke, sudah siap semua? Teman-teman sudah siap? Mana suaranya nih? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Habis ini saya minta langsung jeda ya. Saya minta langsung jeda 5 menit, teman-teman langsung rekaman 5 menit, dan langsung di-share di WhatsApp. Oke? Siap ya? Gimana teman-teman? Siap? Isi rekamannya tentang apa, Coach? Nah ini yang akan kita bahas. Oke. Oke. Kita bahas ya. Simple kok. Rekamannya simple banget. Oke? Kita akan buat video pertama Anda. Nah, video pertama itu isinya apa? Sebenarnya tiap channel beda-beda, setiap orang pun boleh beda-beda, tapi yang idealnya adalah video pertama adalah menjelaskan tentang dirimu. Gitu. Jadi video pertama itu kalau misalkan Anda di YouTube atau di Facebook biasanya menjelaskan tentang channel Anda atau Facebook Anda. Nah, sekarang paling simpel adalah menjelaskan tentang diri Anda dulu. Pertama, kenalkan diri Anda. Kenalkan dirimu pada dunia. Gitu ya. Apa yang harus dikenalkan? Nah, ini tadi udah kita bahas. Tulis tuh skrip yang who. Udah kelihatan, udah baca kan tadi ada yang who ya. Perkenalkan nama saya siapa. Saya adalah seorang guru misalkan. Kayak tadi Pak Edi, perkenalkan nama saya adalah Edi gitu kan. Saya sudah 10 tahun saya menempuh profesi sebagai guru TK yang tugas utamanya adalah mendidik anak-anak untuk mencapai pertumbuhan yang optimal, pembelajaran yang terbaik, dan bisa berkembang baik fisik, mental, spiritualnya menjadi anak yang soleh, misalkan seperti itu. Nah, sejauh ini ada beberapa pencapaian yang pernah saya capai, antara lain adalah saya pernah menjadi guru TK terbaik se-kabupaten misalkan, atau saya juga pernah mengadakan workshop atau seminar menjadi narasumber di berbagai TK di Indonesia gitu. Visi saya adalah menjadi guru TK yang paham karakter anak dan bisa yang sadar potensi anak dan bisa mengembangkan potensi anak lewat ilmu storytelling misalnya. Dan menjadi storyteller nomor 1 untuk PAUD di Indonesia. Gitu. Oke? Bisa nggak tuh? Kebayang? Praktek dulu deh. Saya panggil satu-satu dulu deh, biar ini. Bu Nur Hikmah.
Oke, coba kita praktek nih. Oke, Mbak Nur Hikmah. Cek. Oke, nggak ada respon. Yang lain dulu deh. Bu Ima deh, Bu Ima. Jadi gimana Coach? Perkenalan Langsung. dulu. Langsung aja dulu sekarang. Kita apa namanya percobaan dulu nih. Coba. Perkenalkan nama saya, silakan mulai dari ini. Oke, sebentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya adalah Ima Maulani Arba'ah. Oke. Sudah profesi ya, sebentar ini ketutupin tulisannya. Ya, perkenalkan nama saya Ima Maulani Arba'ah, sudah sekitar lebih dari 10 tahun saya menekuni profesi sebagai guru dan sekaligus pengasuh santri untuk anak-anak. Yang tugas utamanya adalah mengasuh anak-anak di pesantren. Sejauh ini pencapaian yang pernah saya capai antara lain, kalau yang secara formal sih mungkin ya pencapaian saya capai mungkin saya bisa menjadi ibu untuk banyak anak, saya bisa menjadi orang yang disukai oleh anak-anak. Visi saya ke depannya adalah saya bisa membangun atau membangun sebuah pesantren yang nyaman, yang nyaman, yang disenangi oleh anak-anak, yang bisa menciptakan anak-anak yang soleh, solehah. Mungkin itu saja. Oke, good, mantap ya. Makanya saya kasih teman-teman skrip tadi biar teman-teman untuk langsung teman-teman tulis gitu. Boleh teman-teman langsung tulis, bikin teman-teman skrip dulu, perkenalkan nama saya siapa, saya adalah apa, sudah berapa tahun saya melakukan profesi apa gitu ya. Nah, untuk yang Bu Ima udah bagus tadi. Bu Ima udah bagus. Tinggal di pencapaian itu Bu Ima pencapaian itu nggak harus prestasi dalam bentuk juara ya. Pencapaian itu bisa juga dalam bentuk alhamdulillah saat ini telah banyak lulus santri-santri yang sukses, yang bisa berkarir, bisa bisa membanggakan pesantren dan menjadi orang-orang yang amanah gitu bagi umat, misalkan seperti itu juga prestasi tuh. Ya, betul. Atau alhamdulillah saya juga sudah mengajar ratusan atau ribuan santri se-Indonesia gitu. Dari ujung Aceh sampai Papua misalkan yang datang ke pesantren saya, misalkan seperti itu juga prestasi itu, gitu. Jadi tadi udah bagus, tinggal ditambahin aja gitu supaya orang lebih dramatis gitu. Ketika lebih tertarik ya, metafora itu bisa bikin orang tertarik. Dan visinya biasanya kalau misalkan Mbak Ima mau arahnya ke training, nanti Mbak Ima juga jelasin ilmu apa yang mau Mbak Ima kembangin gitu. Saya ingin menciptakan pesantren yang ramah anak, menjadikan anak solehah dengan kemampuan emosional question yang bagus misalkan. Dan saya ingin menjadi trainer emotional question untuk Islamic emotional question untuk anak-anak nomor 1 di Indonesia. Misalkan seperti itu. Jadi visinya kelihatan tuh jelas dan orang ibaratnya Mbak Ima kedepannya udah tahu tuh arahnya kemana. Gitu. Kalau misalkan tadi kan masih luas ya, bentuknya mau pakai ilmu apa. Ya, karena tadi dadakan. Ya, tidak dikonsep dulu. Tapi itulah kalau misalkan udah punya skill trainer itu langsung luar biasa tuh Bima. Ya. Oke, luar biasa tepuk tangan buat Bima, keren. Oke, saya lanjut. Panggilan kedua nih untuk Bu Nur Hikmawati belum nyambung tadi. Ya. Oke, kalau masih belum nyambung juga, boleh deh yang lain. Bu Siti Jubaedah deh.
Oke, Bu Siti. Ya, Coach. Oke, coba diperkenalkan sampai visinya, silakan. Ini suara saya kedengaran, Coach. Kedengeran? Di belakang saya agak ribut. Ya nggak apa-apa. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Jubaidah. Sudah 11 tahun saya bekerja di Perpustakaan Daerah Kabupaten Barito Selatan. Saya seorang pustakawan. Di samping itu, sejak 2016 saya juga sering menulis, mengikuti event-event kepenulisan di Facebook, dan alhamdulillah banyak dari karya saya yang kemudian ada yang menang dan juga ada diterbitkan di banyak buku di berbagai penerbit, dan 2017 buku antologi puisi solo saya terbit di tahun 2017. Oke. Visi. Nah, Bagi saya menulis adalah bagian dari dakwah, menyampaikan ide, mengajak kepada kebaikan, menginspirasi, dan saya berharap bisa lebih banyak menginspirasi orang lewat tulisan. oke. Ada lagi? Sudah ya? Oke, good, mantap. Itu udah mencakup semuanya karena Mbak Siti Jubaidah emang pengen dikenalnya sebagai penulis gitu ya. Jadi memang akhirnya divisinya adalah apa tadi, membagikan tulisan ya, untuk menginspirasi orang, banyak orang untuk menulis gitu. Itu udah good, udah bagus. Tinggal nanti kalau misalkan itu ditaruh di Facebook atau ditaruh di channel YouTube, nanti kenalkan juga. Nah, di channel ini salah satu visi saya adalah ingin menginspirasi orang untuk menulis. Salah satunya lewat channel ini saya akan banyak berbagi ilmu tentang kepenulisan. Misalkan seperti itu. Jadi subscribe channel ini, tonton terus, dan ikuti juga aplikasikan ilmu yang didapatkan dari sini. Semoga bermanfaat. Saya Siti Jubaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya seperti itu ya, kalau ditaruh di channel gitu ya. Oke, good, luar biasa Bu Siti Jubaidah. Oke, seperti itu ya. Itu untuk who-nya. Saya break dulu 5 menit, karena itu nggak nyampe 2 menit kayaknya videonya. Silahkan teman-teman buka kameranya, praktek rekam ya video teman-teman. Bentuknya landscape ya, jangan potret. Oke, saya stop share dulu deh. Oke, jadi teman-teman nanti polanya begini ya, landscape. Oke, jadi seperti ini. Sorry. Nah, gini ya rekamannya. Oke, jadi boleh selfie, boleh minta rekamin sama orang kalau ada orang di situ ya. Saya kasih waktu 5 menit ke depan. Boleh teman-teman break dulu. Silakan rekam pakai kata-kata yang tadi. Oke? Silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Biar langsung praktek kita. Pak Freddy boleh langsung ambil handphonenya, langsung rekaman. Bu Siti Jubaidah juga boleh ambil handphonenya. Ini belum di YouTube ya, hanya rekaman saja ya. Hanya rekaman aja. Kalau misalkan menurut Pak Freddy bagus, langsung aja upload ke YouTube gitu. Jadi ini tester dulu lah. Kita ngetes dulu. Oke, Bu Ima, sudah dibuka handphonenya boleh? Ya, saya berikan waktu 5 menit. Dikirim ke WhatsApp ya, ke WhatsApp grup tadi ya. Kalau sudah rekam, kirim ke WhatsApp grup. Supaya kita bisa evaluasi. Saya bisa evaluasi. Gitu. Kurangannya apa, udah bagus atau belum. Gitu. Silakan.
Oke, saya break 5 menit. Silakan masing-masing mulai rekam videonya ya. Oke. Kalau sudah, nanti kita akan bahas di sini. Oke, Pak Suwarto udah masuk nih. Ada Oke. Cek. Yang sudah langsung dikirim via WhatsApp ya. Masih sore, Cak? Besok sore, besok pagi. Cek, cek. Ada yang sudah buat? Oke, Pak Freddy. Ini ada.
Oke, Pak Suwarto yang baru gabung. Pak Suwarto, halo. Cek. Pak Suwarto. Saya saat ini adalah seorang pengajar dan samping kerjaan saya sebagai pegawai pada satu kementerian, banyak hal yang telah saya lakukan selama ini. Cek, Pak Suwarto. Menempuh karir saya dan juga banyak sekali penempatan dan juga pelatihan-pelatihan yang sudah saya lakukan, khususnya di bidang diplomasi dan bidang negosiasi. Ini saatnya bagi saya untuk Halo, Pak Suwarto, boleh komen kalau udah kedengaran. Keahlian saya dan keterampilan saya kepada kaum milenial. Setelah 24 tahun saya berkarir, pencapaian saya adalah sampai kepada satu puncak karir di mana saya sudah bertugas di 3 negara dan juga sudah hadir di sudah hampir 50 negara lebih dan juga ikut dalam berbagai forum-forum internasional. Oke, Pak Freddy sudah bagus itu videonya. Tinggal nanti kalau mau buat lagi. Dadakan itu coach. Iya, dadakan. Kalau nggak dadakan orang nggak akan ada praktek. Di dalam dunia training itu gitu. Kalau nggak dadakan orang nggak praktek biasanya. Itu impromptu lah itu, impromptu. Iya. Oh. Ya nggak apa-apa. Ya namanya juga akan simulasi ya. Kita ketika belajar itu harus mulai dengan seperti ini. Jadi mencoba dulu, kita lihat apa kurangnya, apa bagusnya, kembangin nanti bikin video yang lebih baik gitu ya. Yang pertama, ini sambil nunggu yang lain juga bikin video dan kirim di WhatsApp. Dari background ya, background sebenarnya itu bisa diolah sih sebenarnya ya. Sorry, Siti Jubaida masih gagal terus bikin videonya banyak notis. Oke, nggak apa-apa, Bu Siti Jubaida sebisanya aja. Kalau misalkan noise nggak apa-apa lah. Yang penting jadi aja dulu gitu. Kalaupun memang nggak bisa, ya udahlah. Sebisanya dulu aja gitu. Kalau saya sih sarannya begitu, karena tetap bagusnya sih praktek gitu. Oke. Pak Suwarto ini jaringannya putus-putus, ya Bismillah mudah-mudahan nanti juga ada rekamannya, Insya Allah saya bagikan rekamannya. Oke, itu Pak Freddy tadi udah bagus gitu ya. Paling nanti mainnya di pencahayaan gitu, karena memang kalau misalkan dalam bikin video kayak begitu harus cahayanya terlihat wajah seluruhnya sebenarnya sih, bagusnya sih begitu gitu ya. Dan memang cahayanya tuh pas depan apa namanya? Kalau ini kan, nah ini V light tuh jadi benar-benar tuh ini kelihatan. Nah, berarti cahaya datang dari depan wajah kita. Iya, dari depan wajah kita. Makanya kalau misalkan orang kan ada V light, ada yang dari belakang, ada yang dari atas gitu kan. Nah, terutama yang depan dulu deh minimal gitu. Kalau background silau itu cuy. Tidak silau, tapi kalau kita mau videonya kualitasnya bagus ya mau nggak mau, gitu kan. Yang penting hafal sih, karena kalau udah pakai beginian nih, gitu ya, atau pakai apa namanya? Ini saya lagi di kantor. Biasanya kalau misalkan Bapak lihat video saya tuh, itu saya pakai 2 lampu yang ukurannya lumayan besar, pakai lampu studio gitu. Supaya apa? Supaya kelihatannya lebih jelas gitu.
Karena ini kan posisi saya di kantor, saya pakai ya ini paling gitu. Ini yang buat dibawa-bawa gitu. Seperti itu. Jadi pertama itu ya, kalau saya lihat di pencahayaan nanti diperbaikin pencahayaan. Itu kalau dari segi konten itu udah keren banget. Itu udah enak banget sebenarnya Bapak tuh. Udah enak untuk berbagi karena udah ada bakat untuk berbagi. Cuman kembali lagi ada orang yang pintar berbagi tapi nggak memperhatikan penampilan. Gitu. Jadi standarisasi penampilannya itu harus jelas. Gitu. Bahwa kalau ketika berbagi itu, coba lihat deh kalau di YouTube saya, semua video saya hampir semuanya saya pakai topi, pakai jas. Karena saya ingin di branding saya seperti itu. Kalau Bapak pengen di branding pakai batik kayak sekarang gitu, dan itu jadi brand Bapak, ya nggak masalah gitu. Tapi itu harus konsisten supaya apa? Supaya orang kenal. Oh, yang pakai topi itu Pak Richard. Gitu. Oh, yang pakai batik itu Pak Freddy. Gitu. Itu juga penampilan akan jadi gambaran buat mereka juga untuk mengenal kita. Gitu. Dari isinya udah keren, tinggal terakhirnya. Terakhirnya bisa Bapak bilang, misalkan udah visinya udah tersampaikan, oke, tetap ikuti saya. Di video-video selanjutnya saya akan sharing banyak sekali materi gitu. Tentang misalkan negosiasi atau tentang individual social responsibility. Jadi tetap ikuti saya dan tonton video-video saya. Oke, saya Freddy. Selamat sore atau assalamualaikum misalnya gitu. Atau kalau misalkan Bapak Muslim atau non Muslim? Non Muslim. Non Muslim misalkan. Oke, salam sukses dari Freddy Panggabean. Gitu. Jadi terakhirnya bisa seperti itu. Jadi jangan hanya diakhiri dengan terima kasih, tapi diakhiri dengan nama kita lagi. Gitu. Oke, salam sukses. Saya Freddy Panggabean. Gitu. Kalau misalkan kayak biasanya, oke, salam trends atau salam sukses. Saya Richard Afandi, trainer grafologi Polsku nomor 1 di Indonesia. Bye-bye. Gitu. Brandingnya selalu diucapkan ya. Iya, brandingnya selalu diucapkan. Biar orang terngiang-ngiang, kan kita ngiklan masuk ke bawah sadar orang. Gitu. Ya. Oke, kita lihat lagi nih di WhatsApp kayaknya dia masuk lagi. Oh, belum pada. Oke deh, nggak apa-apa. Yang lain ada yang sudah atau ada yang masih bermasalah mungkin? Oke. Masih mutar, Coach. Masih muter. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu materi ya sambil tadi praktek berarti udah ya. Contohnya dari Pak Freddy tadi ya. Teman-teman bisa lihat contohnya seperti itu udah bagus. Teman-teman yang lain saya tunggu juga. Nah, kita share lagi materi lanjutannya. Oke. Nah. Oke, yang lain udah pada on lagi semuanya belum? Kalau udah pada on lagi saya mulai lagi nih materinya. Oke. Oke, Pak Diat udah on lagi? Udah, Coach. Udah, Bu Ima udah. Oke. Bu Jibril oke, udah. Oke, sambil nunggu teman-teman nge-share di WhatsApp, itu praktek pertama, video pertama Anda di YouTube Anda atau di Facebook Anda atau bahkan di status Anda yang pertama itu. Itu penting. Anda bisa share di mana aja, bisa di YouTube, bisa di Facebook, bisa di halaman, nanti bikin halaman Facebook, bisa di Telegram gitu. Sharing, misalkan sharing Siti Jubaida, gitu kan. Sharing bersama Umi Siti. Gitu. Nah itu bisa dibikin tuh Facebooknya, Instagramnya, terus halaman Facebook, halaman atau YouTube juga bisa gitu. Nah itu satu video bisa dipakai ke semua, bahkan di status Anda bisa dipakai juga, gitu, status WhatsApp gitu. Bahkan di WhatsApp bisa di-sharing juga ke grup-grup yang Anda ikutin gitu. Mengenalkan diri Anda, halo teman-teman, perkenalkan saya siapa. Jadi teman-teman ketika perkenalan orang-orang masih pada pakai saya Richard, saya apa gitu, saya PNS misalkan di rumah sakit jiwa misalkan seperti itu. Udah nggak pakai gitu lagi, udah langsung kirim video profil, kan keren kan? Orang langsung kenal Anda dan produk Anda udah ketahuan. Gitu. Jadi ini penting, makanya ini praktek yang paling pertama adalah mengenalkan diri dulu. Gitu. Supaya apa? Supaya orang kenal sama Anda. Nah yang kedua setelah ini ada, Anda bisa bikin edukasi-edukasi. Edukasi-edukasinya
bebas sesuai keilmuan Anda. Tapi setiap awal sebelum Anda edukasi, Anda selalu perkenalkan diri Anda dan visi Anda. Halo, perkenalkan, saya Richard Afandi, saya ada seorang grafolog. Visi saya adalah menciptakan sejuta guru dan orang tua yang sadar karakter melalui ilmu tulisan tangan. Dan saya akan sharing tentang ilmu grafologi dasar saat ini tentang bagaimana Anda menilai seseorang melalui bentuk tulisannya. Misalkan seperti itu. Jadi selalu nama dan visinya disebutkan. Gitu. Halo, Assalamualaikum, saya Richard, trainer grafologi for school nomor 1 di Indonesia. Visi saya adalah salah satu, atau nggak usah ngomong visi, bisa langsung ngomong, salah satu tujuan saya adalah membuat orang tua menjadi bisa mengerti anaknya, dan hari ini saya akan sharing tentang misalkan tentang grafologi yang digunakan tanda tangan, bagaimana membuat tanda tangan yang bagus sehingga anak Anda bisa terarah dalam bawah sadarnya menjadi anak yang sukses. Misalkan seperti itu. Jadi itu disebutkan tuh perkenalan Anda tadi, branding Anda, gitu. Lalu visi Anda, gitu. Tujuan Anda, kalau nggak visinya, di dalam visi itu apa tujuan-tujuan kecilnya. Anda bisa masukkan ke dalam video. Seperti itu. Itu untuk video edukasi. Oke, paham ya? Jadi yang terpenting justru malah perkenalan dulu sebelum edukasi. Karena edukasi itu akan menjadi sebuah ilmu yang selewat doang kalau dia nggak tahu siapa yang edukasinya. Gitu. Dan itu juga branding Anda. Kebanyakan orang saat ini melihat kredibel tidak orang yang memberikan materi ini. Untuk melihat kredibel atau tidak, itu bisa terlihat dari videonya. Gitu. Oke, Mas Oleo yang sudah bikin, ya alhamdulillah ya. Nanti kita, nah ini ada Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu Nur Hikmah juga sudah kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa saya sambil evaluasi ya. Oke, lanjut dulu ya, karena materi kita sampai jam 21.30, dikit lagi. Jadi habis ini nanti di grup nanti saya akan banyak intens sama Anda. Besok atau kapanpun saya masih di grup kok. Jadi Anda boleh sharing sama saya, gitu ya. Nah, tapi udah luar biasa, udah berani merekam aja itu udah luar biasa. Berani memulai membuat video aja udah luar biasa. Tinggal nanti Anda menerapkan video ini, pembuatan video marketing dan video edukasi ini dalam keseharian Anda, gitu. Nah, kenapa penting video edukasi, gitu ya? Jadi video edukasi itu idealnya Anda membuat sebuah video, gitu ya, sebuah pembelajaran. Gitu. Selalu diawali dengan nama Anda. Setelah nama Anda, visi Anda. Setelah itu Anda jelaskan materi Anda. Gitu. Misalkan saya Richard, saya akan menjelaskan tentang apa? Tentang 7 tanda tangan orang yang berselingkuh, misalkan seperti itu. Nah, misalkan seperti itu, saya akan sharing tentang itu. Jadi itu jelas gitu, materinya apa gitu. Tapi sesuai dengan visi dan kita mau dikenal sebagai apa. Saya trainer grafologi untuk romantis misalkan, atau saya trainer untuk TK tadi, saya trainer untuk PAUD misalkan, storytelling untuk PAUD. Gitu. Hari ini saya akan mengajarkan teman-teman tentang bagaimana storytelling yang baik, gitu. Bagaimana berpenampilan sebagai storyteller yang baik. Jadi dijelaskan tuh seperti itu. Dan untuk video edukasi itu setelah saya membuat banyak video, gitu ya, pada akhirnya ada 2 hal yang teman-teman harus pahami, bahwa kalau untuk edukasi massal itu Anda buat video jangan lebih dari 10 menit. Kalau Anda mau bikin video edukasi yang bikin viral gitu ya, untuk diviralkan gitu. Tapi kalau Anda ingin menjelaskan materi secara utuh, mendingan Anda bikin lengkap sekalian gitu. Kalau Anda mau bikin itu bikin series. Kalau bisa justru kalau menurut saya lebih enak lagi video edukasi yang Anda buat itu Anda bikin live-nya juga. Karena kalau misalkan di YouTube live itu lebih besar view-nya dibanding ini kalau udah masuk YouTube ya. Cuman kalau misalkan teman-teman baru bikin video biasa, intinya gini, ada video yang bisa jadikan Anda modul untuk training Anda, ada video yang bisa digunakan untuk preview supaya orang tertarik aja dengan ilmu yang Anda berikan.
Nah, yang Anda kasih itu adalah ilmu-ilmu intinya aja. Karena orang itu nggak semuanya di grup Anda itu mau dengerin ilmu panjang lebar dari A sampai Z. Gitu. Jadi untuk grup atau untuk yang massal Anda sebar, itu biasanya ilmu-ilmunya cuma 7 menit atau 6 menit. Gitu. Nah, orang-orang yang udah masuk ke channel Anda, udah masuk ke Facebook Anda, udah masuk ke grup Anda, gitu yang Anda buat, gitu, baru Anda share di situ. Jadi syaratnya kalau orang itu udah kenal sama Anda dan udah menikmati karya Anda, baru Anda share yang panjang lebarnya. Gitu. Jadi untuk sharing edukasi biasanya yang singkat-singkat dulu aja seperti itu. Nah, setelah edukasi, ingat jangan berhenti di situ. 9 pintu rezeki salah satunya adalah niaga gitu ya. 9 pintu rezeki itu antaranya niaga gitu kan. Jadi Anda harus bisa menjual training Anda. Gitu. Anda harus bisa menjual diri Anda ibaratnya seperti itu. Apa yang mau Anda jual bisa macam-macam. Kalau guru bisa ilmunya yang dijual, bisa jasanya yang dijual, bisa konsultasinya yang dijual, bisa mentoringnya yang dijual. Bagaimana menghadapi anak murid yang sering, misalkan bagaimana menghadapi murid yang sering bertanya atau murid-murid yang kritis, misalkan. Itu kan mentoring. Anda nggak harus ngajarin ilmu A sampai Z, tapi mengajarkan pengalaman Anda. Gitu. Jadi edukasi itu nggak cuma ngejelasin teori, tapi menjelaskan pengalaman juga itu edukasi. Gitu. Nah, apa yang Anda lakukan selanjutnya? Anda jelaskan kenapa sih ilmu Anda itu penting. Gitu. Jadi ketika udah ada video tadi, Anda bikin edukasi-edukasi, di antaranya apa aja yang harus Anda edukasi gitu. Yang pertama adalah what. Ceritakan masalah yang Anda pernah alami sehingga Anda membuat video itu, membuat video edukasi ini. Gitu. Anda jelaskan. Gitu. Nah, 3 masalah yang pernah Anda alami sebelumnya. Kayak saya ketika datang ke sekolah ternyata saya disuguhi satu tumpuk kertas minta dibacain karakternya mana siswa-siswa yang bermasalah. Dan ketika saya ambil ternyata 10 yang saya ambil ini ternyata ketika dikasih ke guru BK-nya ternyata itu orang-orang yang menurut guru BK-nya orang-orang yang bermasalah, pelaku bullying, orang-orang yang dibully dan orang yang broken home. Nah, dari situ saya paham. Saya baru tahu bahwa grafologi ini sangat bermanfaat bagi anak-anak gitu. Nah, itu masalah tuh. Gitu. Atau misalkan di era new normal ini kayak tadi tuh yang membangun santri yang emotional question-nya bagus gitu. Misalkan di era new normal saya ketika datang ke pasar, datang ke tempat umum gitu. Saya banyak sekali melihat muslim, muslimah gitu ya yang ada di sekitar kita gitu, terutama anak-anak gitu. Dan saya sangat sedih sekali ketika saya melihat ada orang yang mengalami kecelakaan di sebelahnya, mereka hanya terdiam, mereka hanya melihat, bahkan mereka nggak berani membantu. Gitu. Nah, ada satu yang hilang dari anak-anak zaman sekarang, gitu. Anak-anak milenial saat ini, yaitu adalah responsibility, misalkan emotional responsibility yang Anda pelajari hanya di emotional question. Nah, bagaimana belajar emotional question itu? Dan itu harusnya sudah diajarkan oleh orang tuanya. Namun di masa saat ini banyak pergeseran dan banyak orang tua yang tidak memahami ini. Maka dari itu saya sebagai guru santri yang sadar itu, maka saya ingin berbagi pada rekan-rekan yang mempunyai anak atau punya anak didik gitu, muslim atau muslimah yang ingin menjadi muslim-muslimah soleh, yang paham dan mau menolong orang lain, yang mau punya emotional question yang bagus. Maka dari itu saya mau mendalami ini semua, ikut berbagai macam training, akhirnya saya kumpulkan menjadi satu formula agar bisa dinikmati oleh Anda. Nah itu tuh masalah tuh, dari masalah tuh sampai ke solusi itu. Itu dulu yang harus teman-teman dapetin. Teman-teman ketika membuat yang kedua ini, teman-teman harus paham kenapa sih saya ngasih training ini? Kenapa sih saya ngasih training individual social responsibility? Karena saya lihat misalkan anak muda zaman sekarang, milenial zaman sekarang, mereka lebih tertarik pada gadget, gitu. Mereka sibuk dengan dunianya sendiri. Padahal mereka tanpa mereka sadari, ketika mereka lulus dari SMA, mereka akan masuk ke dunia kerja, dunia yang mereka harus negosiasi dengan orang dewasa, orang-orang sekitarnya, dan itu nggak mudah, butuh skill untuk itu. Maka dari itu, nah itu baru masuk solusi itu. Jadi masalahnya disebutin dulu tuh, kayak gitu.
Atau misalkan masalah orang lain. Banyak sekali orang tua yang mengeluh gitu. Anak-anaknya tidak nurut pada dirinya, lebih banyak senang pada gadget gitu kan. Dan akhir-akhir ini bahkan ada anak yang sampai membunuh orang tuanya gitu. Nah, itu banyak sekali masalah yang terjadi di sekitar kita. Maka dari itu dibutuhkan sebuah teknik yang bisa mendekatkan anak-anak dengan orang tuanya. Nah, dari situlah saya mulai mendalami hipnoterapi. Hipnoterapi adalah salah satu ilmu hipnotis yang di dalamnya salah satunya adalah salah satu cara untuk membuat anak-anak Anda memahami Anda dan masuk langsung ke bawah sadarnya sugesti yang Anda berikan. Dan itu hanya pelajari di sini. Nah, itu masuk ke solusi. Gitu. Jadi masalahnya apa? Tidak ada solusinya. Gitu. Nah, solusinya apa? Nah, solusinya adalah tadi, misalkan setelah masalah tadi, akhirnya saya pergi mencari berbagai macam ilmu. Gitu. Dan saya buat formulasi akhirnya. Nah, formulasi ini yang sangat luar biasa ini yang saya gunakan untuk mengatasi masalah pada anak tersebut. Dan luar biasa, ternyata anak-anak itu menjadi anak-anak yang lebih mandiri, lebih sayang pada orang tuanya, dan alhamdulillah banyak sekali testimoni positif yang diberikan oleh orang tua. Gitu. Seperti itu. Nah, itu luar biasa tuh. Jadi perubahan apa yang setelahnya testimoni dari orang-orang sekitar kita setelah diberikan solusi dari kita. Gitu. Misalkan Pak Freddy misalkan tadi individual social responsibility, gitu kan. Tadi masalahnya udah disebutin tuh. Nah, setelah kerja itu mereka menghadapi harus negosiasi, butuh skill untuk public speaking, butuh skill untuk merespon orang lain, butuh skill untuk sosial gitu. Dan itu nggak banyak yang mengajarkan itu. Di akademik juga mereka nggak diajarkan itu. Gitu. Nah, maka dari itu saya tertarik di situ untuk mendalami ini semua. Dan saya sudah datang ke 3 negara gitu ya, dan menjadi diplomat di sana, mengaplikasikan ini langsung di sana. Dan hasil dari aplikasi itu saya rangkum menjadi sebuah ilmu yang saya sebut adalah individual social responsibility, yang akan saya gunakan saat ini. Sebenarnya kalau dijual ini adalah ilmu yang sangat mahal sekali. Tapi saya melihat saya terpanggil untuk membangun peradaban yang lebih baik, terutama dimulai dari milenial saat ini. Maka dari itu saya buatlah sebuah formula ini yang disebut individual social responsibility. Dan ternyata ketika saya cobakan kepada anak saya, bahkan ketika saya cobakan pada murid-murid saya yang masih milenial gitu, itu mereka mengalami peningkatan yang cukup luar biasa dalam segi keterampilan, dalam segi public speaking, dalam segi relasi, sehingga mereka bisa mudah sekali mendapatkan cita-citanya, mudah sekali bergaul dengan orang lain, mudah mencari teman, dan leadership-nya semakin luar biasa gitu. Dan itu terlihat. Bahkan orang tuanya pun mengkonteks saya bahwa anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa dan berterima kasih pada saya. Di situ buah kebanggaan bagi saya. Nah, itu solusi itu. Gitu. Jadi itu video berikutnya tuh harus menjelaskan bahwa si Hu ini berhasil gitu. Setelah ada masalah, ditemuin solusinya, dan solusinya adalah produk ini. Gitu. Nah, ini bertautan nih, tadi dari mulai masalah what-nya apa, bertautan dengan how-nya. Bagaimana saya mengatasi masalah itu. Kayak saya ngomongin HypnoSlim. Saya udah coba berbagai macam obat. Gitu. Saya udah coba berbagai macam cara, tapi saya nggak slim sampai sekarang. Yang akhirnya saya coba sendiri dengan ilmu yang saya miliki, yaitu adalah hipnoterapi. Dan saya berikan sugesti setiap hari ke dalam pikiran saya, dan saya gunakan itu di dalam pikiran saya gitu ya. Setiap pagi saya sugesti, entah kenapa tiba-tiba nafsu makan saya berkurang, dan saya lebih bisa mengatur pola diet saya. Dan pada akhirnya saya punya keinginan yang lebih besar karena saya melihat berat badan saya turun drastis. Dan dari situlah mulai saya yakin ilmu ini bisa diterapkan kepada orang-orang di sekitar saya. Dan benar aja, saya buat kelas HypnoSlim RID, dan alhamdulillah 80 orang merasakan manfaatnya. Langsung saat itu juga 2 minggu mereka langsung turun dari mulai 1 kilo, 2 kilo, bahkan ada yang sampai 11 kilo dalam waktu 1 bulan. Luar biasa. Jadi kalau Anda ingin belajar sesuatu hal yang membuat Anda langsing, teknologi pikiran yang membuat Anda mencapai tujuan Anda, terutama di dalam pelangsingan,
ikuti HipnoSlim RID. Nah itu. Jadi itu satu tuh, masalah, solusi, terus promonya gitu. Nah, untuk Anda yang mau ikut HipnoSlim RID saat ini juga Anda akan dapat harga promo. Yang sebelumnya harganya 500.000, Anda hanya cukup bayar 150.000. Enak kan? Jauh dari harga yang normalnya. Gitu. Jadi sekarang daftar saat ini juga karena terbatas hanya untuk 3 orang tercepat. Misalkan seperti itu trigger sama itu apa namanya marketingnya tuh di situ, urgensinya di situ. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya call to action. Call to action itu gimana cara Anda mendapatkan produk ini, gitu ya. Atau gimana caranya agar Anda menemukan saya. Nah, jika Anda tertarik ilmu-ilmu, jadi di akhir video itu selalu ucapkan ini. Jika Anda tertarik ilmu-ilmu yang saya berikan tadi, Anda boleh kontak saya di nomor ini. Jadi Anda tulisin tuh nomor Anda di situ. Atau jika Anda ingin belajar ilmu ini, Anda boleh komen di bawah ini, nanti akan saya balas, akan saya arahkan Anda untuk mengikuti acara yang berhubungan dengan ilmu ini. Nah, seperti itu. Oke, itu ya. Itu untuk apa namanya call to action-nya, CTA. Gitu. Ini penting nih. Gimana ketika orang sudah tertarik sama Anda, gimana caranya nemuin Anda? Itu yang penting gitu. Nah, baru pakai sales trigger. Sales trigger itu alasan utama kenapa mereka harus beli produk Anda atau mereka harus ngikutin video Anda. Gitu. Kenapa sih gitu? Nah, ceritakan alasannya. Mungkin teman-teman pernah lihat orang memberikan ilmu-ilmu gitu ya di luar sana, tapi ilmu ini adalah ilmu yang langka dan hanya akan Anda dapatkan di channel saya ini. Gitu. Karena di tempat lain belajar ilmu ini berbayar sangat mahal sekali. Hanya di channel saya akan bongkar ini dengan semudah-mudahnya dan Anda bisa dapatkan kapan aja, di mana aja, Anda tinggal tonton video saya. Maka dari itu, Anda subscribe sekarang juga, Anda tonton video saya sekarang juga, gabung di grup saya sekarang juga, dan Anda akan menjadi orang yang sukses. Saya Richard, trainer Grafologi Posko nomor 1 di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu biasanya di situ tuh. Gitu. Alasan utama apa yang bikin orang harus tetap standby nonton Anda. Gitu. Baru terakhir adalah urgensi. Supaya mereka segera melakukan itu. Gimana caranya? Misalkan terbatas hanya untuk 100 orang, terbatas hanya untuk 2 orang. Yang daftar sekarang dapat bonus apa? Yang daftar besok harga udah naik, misalkan seperti itu. Itu urgensi, gitu. Sehingga orang cepat tuh langsung ngikutin Anda. Anda klik sekarang juga, mumpung ilmu ini ilmu yang sangat murah sekali dan gratis, makan saya berikan. Sebenarnya kalau Anda beli di luar itu sangat mahal sekali. Mumpung gratis, maka dari itu langsung tekan lonceng dan subscribe saya. Atau mumpung gratis, ayo gabung chat ke saya, gabung di dalam grup bimbingan saya. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi Anda bisa arahkan untuk mereka untuk memberi produk Anda. Atau misalkan promonya Anda boleh. Untuk 10 orang yang daftar sekarang juga, Anda bisa mendapatkan buku e-book gratis dari saya. Misalkan seperti itu. Itu buat promo supaya dia mau mengklik sekarang juga atau beli sekarang juga. Buat Anda yang tertarik grafologi, Anda bisa beli buku ini dengan harga yang sangat murah sekali. Buku masih promo. Harga sebelumnya 249.000, saat ini misalkan atau harga sebelumnya 399.000, dan hari ini kalau Anda beli buku saya hanya 249.000 dengan harga yang sangat murah sekali. Anda dapatkan berbagai macam fiturnya. Anda dapatkan video dari saya durasi 5 jam live video seminar, dan itu nggak didapatkan dimanapun. Kalau Anda ikutan seminarnya bisa ratusan bahkan jutaan. Dan di buku ini Anda akan langsung dapat semuanya. Plus Anda dapat bimbingan 30 hari. Hanya buat Anda yang daftar sekarang juga, dan Anda yang tahu pentingnya membaca karakter, mengenal karakter anak Anda. Jadi daftar sekarang, karena besok bisa jadi harganya sudah naik, dan khusus yang nonton video ini aja. Gitu. Silakan komen dan langsung chat ke admin saya. Ini nomor adminnya. Gitu, misalkan seperti itu. Oke, sampai di sini. Paham bagaimana caranya marketing dan bagaimana membuat video perkenalan, video edukasi? Saya buka termin pertanyaan, silakan. Oke. Oke, boleh yang mau tanya boleh silakan.
sampai di sini di tahap ini? Oke, Bu Ima, sudah paham? Ya, insya Allah Jubaida? paham, Coach. Insya Allah ya mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Bu Siti Jubaida? Ya, Coach. Oke, sudah bisa diikuti tadi materinya? Bisa, Coach. Ini Coach mau tanya untuk Silakan. nama YouTube kan misalkan kalau saya pakai nama sendiri itu kan banyak yang sama, Coach. Nah, itu gimana tuh baiknya? Ya, boleh kata misalkan kalau udah punya anak Umi Siti Jubaida misalkan, atau Siti Jubaida Muslim Channel, Muslimah Channel misalkan. Buat tambahan aja. Sebenarnya sih idealnya 2 suku kata ya, idealnya 2 suku kata. Karena makin banyak suku kata orang semakin sulit untuk mengingat gitu. Bisa jadi Umi Siti Channel nanti jatuhnya ya, Umi Siti Channel atau Umi Jubaida Channel, atau bisa juga pakai nama branding. Misalkan punya sekolah pesantren Darul Tauhid misalkan. Jadi nama brandingnya ya YouTube-nya adalah Darul Tauhid misalkan seperti itu. Itu nggak masalah sih. Yang penting orang kenal bahwa kita bisa dicari di situ. Gitu. Itu Bu Siti. Ya, Coach. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Oke, saya buka ya. Saya boleh bertanya nggak, Coach? Boleh, Pak Freddy, silakan. Ini tentunya kan mentargetkan market ya, atau audience ya. Nah, kalau misalnya sekarang kita itu ingin menjangkau sebenarnya kaum milenial, tapi kita ini punya karakter yang sudah terbentuk yang sangat resmi orangnya begitu. Ya. Misalnya kayak seperti saya, ya forum-forum saya sih sebenarnya resmi semua gitu. Oke, ya. Nah, seperti saya biasa berbicara di forum-forum resmi dan juga memberikan seminar di forum-forum resmi, memberikan lecture seperti itu. Nah, ketika kita misalnya switching gitu, men-switch settingnya itu sekarang ini setting orang-orang anak-anak milenial. Apakah kita harus meninggalkan karakter kita ini? Atau bagaimana cara kita mengemas karakter kita ini? Ya, profiling kita ini sehingga bisa masuk ke dalam apa namanya? Ke dalam grup klaster anak-anak muda ini. Apa yang kira-kira perlu kita lakukan? Apakah ini hanya cuma sekedar packagingnya saja yang mesti diapain? Bagaimana itu? Pertama jelas gini, bagaimana kita sevibrasi dulu ya. Bagaimana supaya kita satu vibrasi dengan anak muda. Itu yang lebih penting sebenarnya. Sevibrasi itu belum tentu juga penampilan sebenarnya. Maksudnya belum tentu juga penampilan formal atau nggak formal itu mereka nggak suka, nggak. Ada yang penampilannya batik pun mereka suka. Asal sevibrasi gitu loh. Anak muda zaman sekarang biasanya walaupun pakai batik tapi belakangnya mural. Itu kan bisa kita edit tuh. Jadi Pak, kalau misalkan kayak sekarang nih saya lihat nih udah Pak Freddy pakainya batik, belakangnya buku semua. Itu belum mendengar videonya Pak Freddy aja mereka udah, aduh ini udah kayaknya udah berat nih gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi Bapak Freddy bisa tuh, ininya tetap resmi, tapi yang mencerminkan remajanya ada. Misalkan mural-mural tuh di belakang, gambar-gambar apa namanya, gambar-gambar yang anak muda lah yang coret-coretan pakai pilok itu gitu. Itu kan bisa pakai zoom juga tuh. Diedit pakai green screen, di belakangnya diganti gambar mural gitu. Setidaknya baru sebelum melihat video Pak Freddy aja udah tertarik, wah apa nih, ini misalkan orang tua tapi keren nih kayaknya nih gitu. Nggak harus kita juga jadi pakai topi, dipiring-piringin juga nggak usah sebenarnya gitu. Tapi ini lebih ke arah bagaimana kita menyatukan vibrasi sama anak muda. Terus yang kedua, kalau dalam pedagogi kan kembali lagi, ketika kita mau berhadapan dengan audiens yang seperti apa, kita harus paham pola. Ya sebenarnya diplomat lebih paham lah, gimana caranya kita membina repo lah, membina hubungan saling percaya itu kan gimana tuh. Ini anak muda, mereka biasa menggunakan bahasa-bahasa yang kesannya, ya Bapak lebih tahu lah, ini bahasa anak muda zaman sekarang kan kadang-kadang pakai istilah-istilah tertentu, gitu kan.
Nah, istilah itu minimal kita gunakan, walaupun kita resmi, gitu. Kita pakai istilah-istilah mereka yang kadang-kadang lebih nyambung ke mereka, gitu. Kayak misalkan mungkin saat ini kamu belajar tentang negosiasi. Kamu bertemu sama bos kamu, dan bos kamu mukanya bete. Kalau kata anak zaman sekarang itu bete, gitu ya. Mukanya itu lagi, kalau kata kita tuh boring lah, bosen, gitu. Nah, gimana caranya membuat si bos yang mukanya sangar itu, yang lagi bete itu menjadi terbuka dan siap menerima arahan justru dari kita, gitu. Kita bisa mempengaruhi dia. Nah, ini ilmu diplomat itu pentingnya di sini nih, gitu. Jadi Bapak bisa menggunakan resmi tadi, bahasanya saya nggak pakai bahasa anak muda banget, gitu. Tapi pakai bahasa resmi, tapi ada sentuhan-sentuhan anak mudanya, gitu. Kayak Pak Ganjar tuh, bagus tuh. Dia sering pakai bahasa-bahasa itu tuh. Terus banyak sih di tokoh-tokoh kita juga yang bisa menggunakan itu. Saya yakin Pak Freddy juga, saya dengar tadi juga banyak sih bisa menggunakan itu malah. Karena Pak Freddy secara ngomong udah lancar. Tinggal menggunakan istilah-istilah diselipin doang masih sebenarnya nggak masalah gitu. Kalau menurut saya sih ngelihat itu ya. Dan nggak ngeboring-boringin banget kok buat anak muda kok Pak, tenang aja. Kalau saya dengar tadi polanya ya, bisa kok Pak. Gitu. Tinggal Bapak untuk menguatkan itu aja. Gitu. Baik. Itu sih seperti itu. Terima kasih Coach. Terima kasih. Sama nanti paling satu saran saya, kalau memang mau ke arahnya ke anak muda, masukin skill yang bisa langsung diterapkan sama anak muda di dalam kesehariannya. Kalau kita ngomongin dia langsung ke arah negosiasi dalam pekerjaan, mereka belum tentu semuanya bekerja. Gitu. Gimana cara pendekatan dengan teman? Misalkan, gimana sih cara pendekatan dengan teman? Nah, ketika kita udah masuk ke materi itu, baru kita nanti di tengahnya. Nah, ilmu ini pun gitu. Ketika kamu udah dekat sama teman kamu, bayangkan kalau teman kamu itu ternyata bos kamu, gitu kan. Nah, kamu pun harus bisa menggunakan ilmu ini nih untuk bos kamu. Nah, baru dijelasin tuh di situ. Jadi kita masuk tuh. Kan kalau bahasa NLP itu ada katanya passing breeding. Nah, kita passing dulu. Kita mengikuti dulu arahan anak-anak muda ini nih, seperti apa nih gerakannya nih. Kalau dia mukul, kita juga mukul, kan ngejab juga kan. Nah, abis ngejab, dia udah sama-sama ngejab kan jadi ngikutin kita tuh. Baru kita gerak ke kanan misalkan. Akhirnya dia malah ngikutin, kan gitu. Jadi sama ketika kita menggunakan bahasa-bahasa yang mereka menyenangkan, ketika udah mulai senang tuh, maka kita akan mempengaruhi dia untuk terarah dengan ilmu kita. Gitu. Siap. Makasih ya. Sama-sama Pak Freddy. Oke, Pak Freddy ini harus udah NLP kayaknya udah belajar ya Pak Freddy ya? Saya sudah belajar NLP saya. Nah, itu kalau udah belajar itu tuh mantepin itu jadi itu anak muda enak banget. Penting untuk komunikasi itu. Anak muda justru diajarin NLP itu lebih nyambung dibanding kalau misalkan kita ngomongin komunikasi. Saya orang psikologi, saya ngomongin psikologi ke anak-anak tentang psikologi komunikasi, mereka nggak nyambung. Tapi ketika saya ngomong preposition gitu ya, coba deh, the map is not territory misalkan. Kalau teman-teman lihat, ketika teman-teman ngomong sama orang lain mungkin persepsinya begini, kita begini. Nah itu lebih enak gitu dibanding kita ngejelasin psikologi orang gini-gini. Karena mereka nggak paham. Ya, benar. Ya, siap. Oke, yang lain boleh? Ada yang mau bertanya yang lain? Pak Suwarto mungkin udah terdengar suara saya? Atau Pak Handoko yang baru bergabung? Oke. Kayaknya masih gangguan jaringan di sana kali ya Pak Suwarto ya. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Bu Siti Jubayada, mungkin Pak Edi atau Bu Ima atau Bu Nur Hikmah? Sebelum saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sambil nonton video Pak Edi. Edi Purutaba. Ya, sejak hampir 15 tahun saya berkecimpung di pendidikan dunia balita, anak, khususnya di TK dan SD. Dan sejak tahun 2014 kami berusaha untuk Oke, yang lain ada yang masih mau bertanya? Pendidikan usia dini ini, dan alhamdulillah di 2018 kami mendirikan rumah tahfiz yang khusus untuk balita dan anak, dan alhamdulillah sudah kami bagikan apa yang sudah kami capai ini sebelum pandemi,
Sudah kami lakukan pelatihan sebanyak 27 kali di 27 daerah seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah 2019 target kami Ini Pak Edi udah bagus nih. lembaga tahfiz Mengenalkan lembaganya. dan Gitu. visi kami Jadi ke brandingnya depan udah adalah dirinya sama bagaimana lembaga. menggalakkan program tahfiz ini khususnya dengan metode Murtaba hingga mencapai 1000 rumah tahfiz di seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, komen agar bisa dapat informasi tentang bagaimana kita mendirikan rumah tahfiz dan bagaimana cara mengajarkan rumah tahfiz atau mengajarkan tahfiz untuk balita dan anak. Saya Edi Protaba, salam. Oke, good. Pak Edi udah bagus tuh. Videonya udah bagus. Ya. Oke, jadi udah mengenalkan lembaganya, udah mengajak orang untuk ikut bagaimana mengembangkan rumah tahfiz gitu. Itu udah lengkap, tinggal tadi paling tampilannya aja. Nanti pencahayaannya sama apa namanya background-nya diperbaiki lagi. Kalau memang tadi ada teknik Protaba tadi ya, itu di belakangnya ada spanduknya, mungkin bisa kelihatan tuh spanduknya. Kalau mau diliatin ya. Ya coach, soalnya pengalaman pertama ini coach. Ya, Baru pertama kali di syuting. ya, Pak. Nah itu udah bagus Pak, pertama kali udah bagus. Gitu. Tinggal nanti kalau yang mau diliatin aja belakangnya. Kalau memang di belakangnya mereknya, tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa. Pakai background aja. Nanti di ini. Oke gitu Pak Edi. Siap coach. Oke mantap luar biasa. Lanjut lagi Pak Edi ya. Siap. Gimana nih? Ramai banget kayaknya. Oke, saya evaluasi lagi satu lagi. Oke. Bu Nur Hikmah masih on? Saya Nur Hikmawati, sudah 2 tahun saya Oke, Bu Nur Hikmah. sebagai guru ABK dan guru mengaji di TPQ Al-Munawwar dengan metode tilawati. Yang tugas utamanya adalah membantu anak-anak yang berkebutuhan. Oke, jadi Bu Nur Hikmah ini juga bagus nih. Fokus pada metode yang mau dikenalkan sama apa namanya? Yang terlambat anak berkebutuhan khusus. Maksudnya di sini terlambat untuk seperti anak-anak lainnya atau anak-anak normalnya. Pendidikan agama Islam, alhamdulillah bisa berkesempatan membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus dan mengikuti pelatihan guru ABK dan pelatihan training tilawati. Visi saya itu membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk dapat belajar dan beradaptasi dengan anak-anak seusianya dan anak-anak lainnya, dan ingin membantu lingkungan saya bisa mengaji dan mengenal huruf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good. Bu Nur Hikmawati masih mendengar saya? Iya, Coach. Oke, udah bagus. Udah isinya udah cukup mengenalkan, cuman masih ada feelingnya, filler gitu ya. Iya. Gitu. Itu nanti diperlancar lagi karena tadi juga dadakan kali ya. Nanti dibikin lancar sama untuk perkenalan nanti bisa difokuskan. Yang mau dikenalkan apanya? Dirinya Bu Nur Hikmah, metode tilawatil Qur'annya, atau pendekatan pada anak berkebutuhan khususnya. Jadi atau mau tiga-tiganya gitu. Boleh kayak tadi berarti tiga-tiganya. Kalau kayak tadi tiga-tiganya berarti nanti ada sesi di mana Bu Nur Hikmah akan mengajarkan metode ini, ada sesi di mana untuk anak berkebutuhan khusus, ada sesi di mana Bu Nur Hikmah akan menjelaskan diri Bu Nur Hikmah sebagai seorang guru gitu. Iya, Coach. Gitu. Terima kasih, Coach. Nanti dibuat aja. Oke, itu semuanya udah luar biasa. Nanti teman-teman jangan lupa dilanjutkan lagi. Ini Pak Handoko. Jaringannya putus-putus. Oke. Kita sekelas di podcast Master Deddy Corbuzier. Oh iya, alhamdulillah nih ketemunya di sini gitu ya.
walaupun saya podcastnya belum jalan-jalan banget gitu ya, tapi alhamdulillah sih udah mulai sering Zoominar gitu ya, ngobrol-ngobrol lewat podcast di Zoom gitu ya. Ini luar biasa Mas Handoko. Nanti bisa Mas Handoko di tuliskan yang tadi tuh di worksheet-nya. Sama sih worksheet-nya hampir mirip sama yang dari Corbuzier, tapi ini versi video edukasi dan marketing. Jadi lebih simpel dan ini nggak banyak ngebahas tentang podcast dan logo dan lain-lain. Kita lebih fokus bagaimana membranding diri aja dan membuat video-video seperti itu. Oke, itu saja dari saya buat teman-teman. Udah di jam 21.54 juga, udah lebih setengah jam gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Sebelum kita akhiri, boleh kita foto bareng-bareng. Silahkan dibuka videonya. Oke, mantap. Oke. Oke. Oke, luar biasa. Bu Ima, Mas Adiat, Pak Suwarto boleh? Oke. Nah. Oke, Bang ya. 1, 2, 3. Oke, good. Oke deh. Mantap. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan. Jangan lupa dilakuin tugasnya ya. Sama-sama. Terima kasih, Coach. Ya, siap. Oke, bermanfaat mudah-mudahan buat rekan-rekan. Selamat malam semua teman-teman. Ya, Selamat malam. Ya, selamat malam semuanya. Oke, good. Oke. Saya undur ya. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.